Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, nggak bosan kan ya? Di mata kuliah kewirausahaan, satu semester ke depan, 16 kali pertemuan, kita akan belajar tentang how to start up a business. Jadi bagaimana kalian memulai sebuah bisnis. Selesai satu semester kalian jadi pengusaha. Tapi pengusaha yang kita mulai dari konsep digital bisnis. Nah, sebelum kita mulai kelas, saya ada video singkat 4 menit. Tolong bisa diperhatikan sebagai pembukaan materi pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Berikut 4 menit ke depan saya akan sampaikan video singkat tentang perkenalan mata kuliah entrepreneurship untuk tahun ajaran semester genap ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Buat rekan-rekan mahasiswa semuanya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nuh. Mostly pengalaman saya sebagai praktisi di dunia sales marketing kurang lebih 25 tahun bekerja di beberapa perusahaan nasional dan multinasional. Kemudian saya juga sebagai ownership di beberapa perusahaan milik saya dan keluarga, dan kegiatan saya yang utama adalah sebagai dosen di STIS Al-Wafa Bogor. Nah, untuk mata kuliah kewirausahaan kami mengacu kepada goals yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, yaitu salah satunya pada Prodi Ekonomi Islam dan Prodi Hukum Ekonomi Islam adalah menjadi sosiopreneur. Nah, dari sini deskripsi singkatnya bahwa mata kuliah ini bertujuan ingin membangun atau merubah mindset dari rekan-rekan semuanya, kita semua di kelas kewirausahaan ini menjadi pribadi-pribadi muslim yang inovatif dan memahami bagaimana memulai sebuah bisnis baru. Nah, unsur capaian pembelajarannya yaitu dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang cocok untuk masing-masing mahasiswa, kemudian mengidentifikasi kekuatan usaha dari sisi internal maupun eksternal, serta memiliki bisnis plan yang dapat diaplikasikan di dunia bisnis, khususnya pada digital bisnis. Referensi untuk perkuliahan kita selama satu semester ini ada beberapa buku induk seperti Introduction a Business dari Dr. Karen, kemudian beberapa bisnis book lainnya, dan juga ada satu buku yang saya beserta tim para dosen dari beberapa universitas, yaitu Digital Business Marketing, akan menjadi bahan acuan kita untuk mempelajari bagaimana membangun sebuah startup bisnis digital. Juga beberapa artikel kami yang terindeks di Scopus dan jurnal-jurnal bereputasi lainnya akan memperkaya materi kita dalam pengajaran kewirausahaan ini. Apa yang akan kita pelajari? Nah, selama satu semester ke depan ada 6 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, entrepreneur essential, yaitu kewirausahaan, dasar-dasar kewirausahaan. Kemudian kita mempelajari bisnis tool, kemudian cara bernegosiasi, kemudian kita juga bagaimana memulai sebuah bisnis, dan seterusnya. Kita akan mempelajari juga bagaimana sebuah bisnis dimulai, kemudian juga kita akan mengacu kepada entrepreneur sosial, dan yang menjadi fokus kita pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang sangat penting dalam sebuah bisnis dari sisi pendekatan Islam, khususnya dalam Islamic leadership, yaitu kita mempelajari 4 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana 4 sifat ini bisa kita bumikan dalam kewirausahaan kita berdasarkan pengalaman yang ada pada diri kami sebagai pengajar dan juga literatur ilmiah
yang mengupas 4 sifat ini dalam pendekatan bisnis. Kemudian itu saja sebagai perkenalan video ini, yaitu kami juga merekomendasikan beberapa buku-buku yang bisa memperkaya dan menyemangati kalian para generasi muda muslim agar menjadi pengusaha muslim yang sukses di dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih untuk menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. 6 menit ke depan saya akan coba kupas satu sifat leadership dalam bisnis Islam yang kita sama-sama sudah khatam, yaitu ada sidik, amanah, balik, fatona. Saya akan coba bahas tentang dari pendekatan sidik, trust. Dalam dunia strategic management, kita mengenal adanya quality, relationship, teori. Ini penting, teori ini khususnya buat para mahasiswi yang sebentar lagi mau nikah, bahwa ada satu teori yang berlaku di dalam dunia psikologi dan juga banyak dibahas dalam konteks entrepreneurship, kewirausahaan, yaitu quality relationship, di mana ada 2 komponen utama bagaimana hubungan antara produsen dengan konsumen, atau dalam konteks suami istri, hubungan suami istri dalam konteks pertemanan sesama teman, ada 2 komponen utama, yaitu trust dan satisfaction. Nah, kalau saya tanya balik kepada kalian, kira-kira teori ini membahas mana yang dipengaruhi dan mana yang mempengaruhi. Dalam sebuah hubungan harus trust dulu baru puas, atau puas dulu baru trust? Ada yang punya pendapat dari Iwan? Puas dulu baru percaya. Oke, ini versi para pejantan. Kalau versi para ibu-ibu, puas dulu baru percaya, atau percaya dulu baru puas? Percaya dulu baru puas. Ini bedanya kan? Percaya dulu. Sampai paham. Nah, dalam sebuah bisnis, 2 hal ini saling mempengaruhi. Dan teori bicara bahwa arah hubungannya bisa 2 kali bolak-balik. Dalam konteks tentu percaya dulu baru puas. Dalam konteks berumah tangga, puas dulu baru percaya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, inilah yang akan coba kita bahas secara mendetail. Hubungan komponen yang mempengaruhi apakah berjalan dari trust ke satisfaction atau dari satisfaction ke trust. Saya ambil contoh satu artikel kami yang terbit di Q2 Scopus di salah satu universitas Cambridge di Amerika. Saya beserta tim penulis 3 orang menemukan bahwa dalam konteks tertentu percaya dulu baru puas. Tapi dalam konteks yang berbeda, puas dulu baru percaya. Nah, ini artinya ada penjelasan yang secara mendetail ketika kalian menjalankan usaha, mana dulu yang harus dibangun. Apakah kalian membangun kepuasan pelanggan sehingga kalian mendapatkan kepercayaan, atau kalian membangun dulu kepercayaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, ini bisa menjadi sebuah start yang sangat berbeda pendekatannya dalam strategic marketing, dalam strategik mendirikan sebuah usaha. Nah, kita akan pelajari ini kurang lebih selama 2 pertemuan, membahas tentang sifat sidik atau trust dalam konteks entrepreneur muslim. Jadi diharapkan bahwa yang kita jalankan
nanti bisa menjadi strategi yang tepat untuk merumuskan strategi masing-masing dari bisnis. Sampai di sini mungkin saya akan cukupkan pembahasan tentang trust. Saya minta dari kalian masing-masing bisa mengumpulkan 3 artikel internasional yang membahas hubungan antara trust dengan satisfaction. Terserah mau mendapatkan satisfaction berpengaruh terhadap trust, kemudian sebaliknya trust berpengaruh terhadap satisfaction. Kemudian kalian jelaskan konteks bisnisnya seperti apa dan apa hasil penelitiannya. Sampai di sini paham yang tugas untuk kalian? Baik, silakan dikerjakan. Saya akan tunggu 30 menit kemudian untuk mendapatkan hasil dari kalian. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.